us. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are way up. But boys are way up. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Putri Maulida. Saya mahasiswi semester 2 Prodi PGSD dari Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengelolaan kelas. Disimak ya. Apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas yaitu pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa, di mana mereka merasa termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Nah, lalu kenapa pengelolaan kelas itu penting? Pengelolaan kelas yang efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pengelolaan kelas juga dapat membantu siswa merasa lebih aman dan nyaman di sekolah. Lalu, pengelolaan kelas yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan kondusif. Nah, yang terakhir, pengelolaan kelas yang efektif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Adapun komponen pengelolaan kelas, yaitu yang pertama ekspektasi. Guru harus menetapkan ekspektasi yang jelas tentang perilaku dan kinerja siswa. Atau guru dapat merencanakan dulu apa saja yang akan diadakan dan dilaksanakan di dalam kelas. Lalu ada juga prosedur. Guru harus mengembangkan prosedur yang jelas untuk rutinitas dan kegiatan kelas. Nah, tadi pertama membuat perencanaan, lalu yang kedua membuat prosedur atau menjadikan perencanaan tersebut sebagai rutinitas. Lalu adapun konsekuensi, guru harus menetapkan konsekuensi yang adil dan konsisten untuk pelanggaran aturan. Setelah melakukan perencanaan, dilakukan secara rutinitas. Lalu ada juga konsekuensi di mana jika adanya pelanggaran atau aturan yang dilanggar, maka harus ditetapkan konsekuensi yang adil. Lalu penguatan positif, guru harus menggunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Yang terakhir adanya hubungan, di mana guru harus membangun hubungan yang positif dengan siswa dan orang tua. Jadi dalam pengelolaan kelas yang terakhir itu ada terjalinnya hubungan guru, siswa, dan orang tua, sehingga tujuan pembelajaran ataupun tujuan pengelolaan kelas tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, adapun strateginya, strategi pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, gunakan pendekatan proaktif. Nah, yaitu pencegahan masalah lebih baik daripada mengatasi. Nah, guru menggunakan pendekatan proaktif yang mana mencegah terlebih dahulu apa masalah yang akan muncul daripada mengatasinya, atau membiarkan dulu siswa misalkan ada siswa yang buang sampah sembarangan, nah didiemin dulu tuh. Nah, itu nggak boleh. Strateginya yaitu menggunakan pendekatan proaktif, di mana guru mencegah dulu atau memberitahu dulu pada seluruh siswa siswa di kelas kalau buang sampah itu misalkan dilarang, atau buang sampah itu pada tempatnya. Nah, tadi pendekatan proaktif. Lalu ditetapkan aturan yang kayak tadi ya, aturannya yang jelas dan konsisten, di mana siswa perlu tahu apa yang diharapkan dari mereka. Dengan tadi contohnya, siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya, maka aturannya sudah jelas, maka harus dilaksanakan dengan konsisten. Guru harus terus mengingatkan, siswa juga harus selalu mengingatkan kepada teman-temannya.
Nah, maka itu merupakan strategi pengelolaan kelas. Lalu yang ketiga, gunakan penguatan positif, yaitu di mana guru memberikan pengakuan dan penghargaan kepada siswa atas perilaku yang sesuai dengan pelanggarannya. Kalau ada siswa yang sudah mematuhi peraturan di kelas dengan memberikan contoh atau sebagai teladan yang baik, yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan mengingatkan kepada temannya bahwa buang sampah itu tidak boleh sembarangan, maka di situ tugasnya guru untuk memberikan sebuah penghargaan atau motivasi positif kepada para siswa. Misalkan siswa tersebut rajin dan selalu mengingatkan kepada temannya. Nah, kita berikan pujian kepada siswa tersebut agar apa? Agar siswa yang lain pun termotivasi dan merasa bersemangat dan wah, aku juga harus rajin, aku juga nggak boleh buang sampah sembarangan, supaya mereka berpikirannya positif juga dan mau menjadi teladan yang baik untuk teman-teman yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, bersikap adil dan konsisten, di mana guru tadi sudah memberikan pujian atau pengakuan terhadap siswa yang mematuhi aturan, tapi guru juga harus bersikap adil dan konsisten, di mana dalam memberikan pujian tersebut kita tidak boleh berlebihan ataupun kita tidak boleh menjatuhkan siswa yang lain, harus adil. Lalu ada membangun hubungan dengan siswa. Nah, setelah kita tadi merencanakan pengelolaan kelas, kita membuat peraturan. Nah, kita juga harus membangun hubungan dengan siswa, di mana kita harus mengenali siswa kita seluruhnya, mengetahui karakter mereka, dan tunjukkan kalau kita itu peduli pada mereka, agar mereka juga dapat belajar dengan nyaman. Jika kita sebagai seorang guru memberikan perhatian dan kepedulian kita. Yang terakhir, tentunya sebagai strategi pengelolaan kelas kita harus melibatkan orang tua, yaitu di mana guru bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran siswanya. Seperti misalkan untuk zaman sekarang kan orang tua dan guru itu mudah ya untuk komunikasi, yaitu bisa melalui WhatsApp gitu kan. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau wali murid, kenapa anak tersebut misalkan tadi ya, contohnya buang sampahnya sembarangan terus, apakah di rumahnya nggak pernah ditegur atau kayak gimana. Nah, kita harus ada komunikasi sama wali murid, orang tua siswa. Dengan begitu strategi pengelolaan kelas bisa dilakukan dan berjalan dengan lancar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Adapun sebagai penutup di sini mengenai pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan kunci untuk menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas. Dengan menerapkan berbagai strategi pengelolaan kelas yang tepat, guru dapat membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Nah, makasih teman-teman yang udah menyaksikan. 버스 안에서 going 이불 속에서